Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Yang saya hormati para orang tua, siswa-siswi SD Islam Insan Karimah pada tahun ajaran 2020-2021 serta anak-anakku sekalian yang Ustaz sayangi dan Ustaz banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT, karena alhamdulillah sampai saat ini, sampai hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari penyakit terutama wabah virus corona yang saat ini melanda negeri ini serta seluruh dunia. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kali ini izinkan saya mempresentasikan sebuah yayasan Kun Karimah serta jenjangnya dari dalam khususnya SD Islam Insan Karimah yang pada kali ini, pada tahun ini mungkin agak sedikit berbeda. Kalau biasanya kita host tatap muka langsung, tapi kali ini keadaan menuntut kita segalanya dengan virtual atau dengan online. Semoga tidak mengurangi rasa kekeluargaan antara guru dengan orang tua di rumah serta siswa-siswa sekalian. Baik, sedikit kita berbicara tentang kebijakan yang saat ini diterapkan khususnya di pendidikan di Indonesia, karena memang sejak munculnya virus corona pada 2 Maret 2020 di Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi itu sangat banyak dan terus meningkat pada setiap hari. Dalam situasi darurat bencana ini, tentunya ada 68 juta siswa kurang lebih yang berdampak kepada siswa-siswa tersebut. Ada sekitar 4.183.591 guru dan 68.801.708 siswa yang secara langsung terkena imbas pendidikan, terutama dalam hal sistem pembelajaran. Dalam menanggulangi COVID-19 ini, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar PSBB dan menetapkan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Kebijakan ini berdampak langsung terhadap kegiatan yang bersifat komunal atau menghimpun orang banyak dalam suatu tempat. Tentunya sekolah atau satuan pendidikan merupakan institusi yang diliburkan dan peserta didik melakukan proses pembelajaran dari rumah atau BDR atau online. Ini tentunya banyak sekali kendala yang bisa kita rasakan sebagai orang tua, karena efektivitas pembelajaran di rumah dengan di sekolah itu pasti sangat berbeda. Orang tua banyak terkendala, kita pahami, baik itu sifatnya yang langsung ataupun tidak langsung. Kami pun sama, guru, ketika pembelajaran di masa darurat seperti ini banyak sekali kendala. Tapi semoga hal ini tidak menjadi pesimis kita untuk melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah. Justru ini menuntut kita secara tidak langsung agar kita mampu gimana caranya biar kita bisa menguasai teknologi untuk saat ini. Karena di revolusi industri 4.0 ini semuanya serba online, semuanya serba berbasis internet dan sebagainya. Pembelajaran pun karena situasi seperti ini menuntut kita untuk tidak gaptek, dan mau tidak mau kita harus mempelajari aplikasi ataupun platform yang kita gunakan agar pembelajaran berjalan dengan baik. Perlu saya singgung untuk kegiatan pembelajaran atau sistem pembelajaran yang ada di SD Islam Insan Karimah untuk tahun ajaran 2020-2021, kita menggunakan dua sistem pembelajaran, yakni daring dan luring. Daring itu artinya di dalam jaringan, kalau luring berarti di luar jaringan. Daring biasa disebut juga dengan online, sedangkan luring yaitu bentuk tatap muka. Namun dalam hal ini
kita tidak mungkin bertatap muka langsung di sekolah, karena itu akan sangat rentan terjadi penularan virus itu sendiri. Maka dari itu, untuk pembelajaran luring, kita akan membuat pemetaan serta kesiapan anak belajar daring maupun luring dari rumah. Mungkin kita akan buat dalam bentuk klaster-klaster. Saya kasih contoh, misalnya untuk klaster Cibadak, nanti akan kita tunjuk salah satu rumah siswa yang orang tuanya memberikan izin atas pembelajaran yang akan kita lakukan di rumah siswa tersebut. Dengan beberapa anak yang berasal dari daerah Cibadak itu akan mendatangi salah satu rumah dari siswa tersebut, begitupun dengan daerah-daerah yang lain. Nah, pembelajaran luring ini tidak mungkin kita laksanakan setiap hari karena memang terkendala dengan keadaan transportasi yang ada atau dimiliki oleh guru serta kesiapan guru itu sendiri. Karena tidak mungkin dari satu hari itu guru bisa datang dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu satu hari, karena itu akan membutuhkan tenaga yang ekstra, kemudian dan lain-lainnya. Nah, atas dasar pertimbangan itu, maka kita buat klaster-klaster kecil yang terdiri dari tidak lebih dari 10 anak dalam suatu tempat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, yakni memakai masker, kemudian berjarak belajarnya, dan lain-lain. Tentunya Bapak Ibu sekalian, pembelajaran daring maupun luring ini tidak akan mentargetkan target pembelajaran atau kurikulum yang sudah ditetapkan atau yang ada pada silabus pada umumnya. Karena memang hari efektif belajarnya pun atau jam pelajarannya pun, jam efektif tidak sama dengan keadaan ketika normal. Yang normalnya kita belajar ketika tidak ada pandemi 6 sampai dengan 8 jam. Tentu dengan keadaan seperti ini cukup dengan 1 sampai dengan 2 jam, namun lebih terarah sistem pembelajaran. Baik, itu sebagai mukadimah. Semoga kita sebagai orang tua bisa memaklumi keadaan ini, karena ini adalah masa darurat, pendidikan masa darurat. Jadi kita harus banyak memaklumi satu sama lain, begitupun kami di lembaga, dan kita saling memaklumi antara orang tua dan siswa, kemudian orang tua dan guru, ataupun sebaliknya. Sejarah Yayasan Kun Karimah. Yayasan Kun Karimah berdiri pada tanggal 14 Desember 2007 dengan akta notaris Haji Sunaria nomor 65 Yayasan Kun Karimah, atau biasa disebut dengan Kun Karimah Foundation. Yayasan Kun Karimah ini menaungi beberapa jenjang pendidikan, yakni Kober, TK, SD, yang semuanya bernama Insan Karimah. Kemudian di sisi lain juga ada pengembangan kita yang berada di Pandeglang, tepatnya di daerah Ciekek, Kelurahan Karaton, Pandeglang, Banten. Di sana ada jenjang MTS dan SMA Kun Karimah. Berikut adalah visi dan misi kita. Membina keimanan dan ketakwaan sejak dini melalui sikap perilaku sesuai dengan ajaran Islam untuk pendidikan karakter yang lebih kami utamakan. Yang kedua adalah menanamkan dan menumbuhkan karakter atau akhlak kepada siswa melalui pembiasaan-pembiasaan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam hal ini, rutinitas sholat, ngaji, zikir, serta kultum akan kami lebih prioritaskan, karena itu adalah menjadi fokus atau tujuan pendidikan yang ada di Insan Karimah, yaitu pembentukan karakter. Yang ketiga, membentuk karakter melalui kepemimpinan sebagai calon khalifah umat dengan pola Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar yang sifatnya akademis maupun non-akademis sesuai dengan tantangan global. Yang kelima, menciptakan kegiatan yang dapat memberikan kesempatan siswa berpikir kritis, kreatif, untuk bekal keterampilan di masa yang akan datang, dengan didukung oleh sarana prasarana yang bernuansa Islami, nyaman, asri, dan berteknologi. Yang keenam, membangun hubungan harmonis dan seimbang antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah.
Selanjutnya fasilitas, ini salah satu gedung kami, gedung kelas. Kemudian fasilitas yang lain, kita juga menyediakan mobil antar jemput yang Bapak Ibu bisa nanti melakukan pendaftaran ke BMT setelah kondisi kegiatan belajar mengajar normal. Untuk saat ini fasilitas antar jemput masih belum bisa kita laksanakan karena memang keadaan yang belum bisa memungkinkan untuk adanya fasilitas antar jemput. Kemudian ini fasilitas pembelajaran harian, yaitu interactive whiteboard yang terletak di lantai 2 gedung lama. Nah, berikut adalah jenjang pendidikan yang ada di Yayasan Kun Karima. Ada TK, ya, TK Insan Karima Pandeglang, kemudian TK Insan Karima Rangkas, Kober Insan Karima, SD Islam Insan Karima, serta MTS dan SMA Kun Karima yang ada di Lapas 3. Selanjutnya, mohon maaf. Berikut adalah profil SD Islam Insan Karima. Kami berdiri pada 21 Maret 2013 dengan jenis Sekolah Dasar Islam dengan nomor pokok Sekolah Nasional atau NPSN 69830451 dengan nomor statistik sekolah 102280218003. Izin operasional kami pada tahun 2014 alhamdulillah sudah turun dengan nomor 421.2/24/Disdikbud/Kap/2014. Akreditasi kami insyaallah unggul A dengan nomor 038-ban-strip-SM-strip-prop-SK-2018. Afiliasi keagamaan Islam, kepala sekolah sendiri Al-Hudri SPDI, pengasuh atau ketua yayasan kami yakni Dr. Kiai Haji Soleh SAG ME. Sejarah singkat berdirinya Kober dan TK Insan Karima yaitu pada tahun 2007, disusul dengan SD pada tahun 2013 dengan nomor SK 421.204 Disdikbud Kap 2014. Tujuan pendidikan mampu melaksanakan sholat wajib dengan benar dan patuh kesadaran. Karena sholat wajib adalah suatu kewajiban kita sebagai muslim, yakni fardhu ain, maka ini yang menjadi fokus utama pendidikan di SD Islam Insan Karima. Anak wajib mengetahui bacaan-bacaan sholat benar, gerakan sholat benar, kemudian bagaimana sholatnya itu dilaksanakan tanpa adanya paksaan dan penuh kesadaran. Tentunya ini butuh waktu, butuh proses. Karena pendidikan tidak semudah membalikan telapak tangan. Butuh sinergitas antara orang tua di rumah dengan di sekolah pendidikan yang ada di sekolah. Kita ajarkan sholat, kita ajarkan pentingnya pendidikan, pentingnya sholat 5 waktu terutama. Di sisi lain sunnah-sunnahnya juga. Tapi ketika orang tua atau kita sebagai orang tua tidak memberikan teladan yang baik pada anak-anaknya, maka pendidikan tidak akan berhasil. Jadi butuh sinergitas antara guru dan orang tua di rumah. Tujuan pendidikan di Insan Karima yang kedua adalah patuh dan hormat kepada orang tua. Tentu sudah jelas. Orang tua itu tidak hanya ayah dan ibu, guru pun sama, adalah orang tua kedua bagi anak-anak, bagi anak didik. Yang ketiga, dapat menghafal Al-Quran minimal 3 juz, yakni juz Amma, juz 30, juz 29, dan juz 28. Serta ada beberapa surat pilihan, yakni Yasin, kemudian Ar-Rahman, Al-Waqiah, dan lainnya. Yang keempat, menjadi sekolah idaman yang efektif dan bermutu, insyaallah amin. Yang kelima, mampu bersaing secara kompetitif di tingkat nasional dan internasional. Alhamdulillah, sejauh ini ada beberapa prestasi yang membanggakan bagi kami. Semoga ini menjadi motivasi untuk anak-anak yang lainnya. Yani kemarin kami sudah bisa menjadi juara dalam Alhamdulillah, anak-anak kami kemarin sudah mendapatkan beberapa prestasi yang membanggakan. Semoga menjadi terus motivasi untuk anak-anak yang lainnya. Yani kami sudah alhamdulillah menjuarai
juara umum pada pentas PAI yang diadakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Lebak dan mendapatkan 2 prestasi, yaitu dari Chili pada juara 1 dengan cerdas cermat juara 1, dan mewakili ke Provinsi Banten dengan juara 2. Semoga tahun depan bisa menjadi juara 1 dan mewakili Provinsi Banten di tingkat nasional nanti, ya Rabbal Alamin. Serta satu lagi prestasi yang membanggakan untuk putra-putri kita, yaitu mereka kemarin menjuarai Lomba Bintang Sains 2019 yang diadakan oleh Radar Banten dengan juara 2 dengan hadiah salah satunya adalah jalan-jalan ke Singapura dan Malaysia untuk guru dan siswa. Itu mungkin tujuan pendidikan yang ada di SD Islam Insan Karimah. Selanjutnya, target lulusan. Lulusan SD Islam Insan Karimah kami harapkan memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah, dengan karakter lulusan mampu melaksanakan sholat dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan dari orang tua, dari guru, sehingga mereka merasakan bahwa sholat adalah sebuah kebutuhan, bukan kewajiban lagi, layaknya seperti manusia membutuhkan makan. Yang kedua, kami mengharapkan anak-anak kita nanti senantiasa hormat dan patuh kepada orang tua, baik guru maupun orang tua di rumah dan orang-orang yang lebih tua dari mereka. Jadi mereka mampu menghormati orang yang lebih tua dari mereka dan menyayangi orang yang lebih muda umurnya dibandingkan dengan mereka. Yang ketiga, tentunya disiplin, itu yang kita harapkan. Rasa percaya diri yang baik, budaya bersih, senang membaca, dan berperilaku yang baik. Untuk masalah percaya diri, setiap tahun kita mengadakan sebuah program untuk mengembangkan bakat dan potensi serta minat anak dalam hal apapun itu, baik itu dengan bentuknya kesenian, entah itu alat musik ataupun skill berupa olahraga, kemudian menyanyi dan lain-lain. Dan itu kami kemas dalam sebuah pentas seni namanya Topensi yang diadakan 1 tahun sekali, dan seluruh siswa tampil dalam sebuah yang biasanya kami menyebutnya holatansa. Di holatansa nanti akan mereka tampilkan sebuah bentuk kreativitas, keterampilan, dan kemampuan mereka dalam berbagai bidang yang mereka geluti dan mereka tekuni. Untuk yang poin 6, senang membaca, kami akan melakukan pendidikan, pembentukan karakter melalui gerakan literasi. Alhamdulillah ada salah satu alumni kedua, alumni Al-Muqsitin bernama Wafda Zafira. Dia menulis dan sudah mampu menerbitkan 2 buah novel. Beliau atau Wafda Zafira itu menulis dari kelas 5 sampai dengan kelas 6. Novel itu selesai dan launching dengan judul Detektif Friendship. Alhamdulillah, dengan adanya anak yang sudah meluncurkan sebuah novel ini, kami harap anak-anak yang lain pun termotivasi dengan minat dan bakat yang ada dalam dirinya bisa berkembang. Yang nanti akan kami buat sebuah wadah dalam bentuk ekstrakurikuler literasi. Salah satunya adalah untuk anak-anak yang mampu menulis, yang senang membuat cerita, gambar cerita atau cerita bergambar, melukis, senang membaca dan senang dengan buku, nanti akan kami fasilitasi dalam bentuk ekstrakurikuler. Di tahun ajaran 2020-2021 ini sudah kami buat programnya, insyaallah. Selanjutnya, target lulusan yang ada di SD Islam Insan Karimah kami harapkan, pertama, mampu dalam hal akademis optimal dengan nilai rata-rata 8, kemudian nilai rata-rata kelompok 8,5. Yang kedua, hafal 3 juz Al-Quran minimal. Kemudian yang ketiga, tartil membaca Al-Quran. Yang keempat, mampu mengoperasikan komputer. Dalam hal ini, pelajaran TIK sudah ada mulai dari kelas 1. Yang kelima, berwawasan agama Islam yang luas, mampu membaca efektif, dan mampu berkomunikasi dengan baik.
Selanjutnya adalah kurikulum. Kurikulum yang ada di SD Islam Insan Karimah adalah perpaduan antara kurikulum Kemendikbud atau Kemendiknas dengan kurikulum khas SD Islam Insan Karimah yang diadopsi dari kurikulum Kemenak dan Ponpes Madera. Muatan yang ada di kurikulum SD Islam Insan Karimah antara lain, pertama tauhid, kemudian taklimul qiraatul Quran yang akan kami laksanakan setiap hari sebelum pembelajaran. Jadi anak membaca Al-Quran dengan rutin setiap harinya sesuai dengan kemampuan. Kalau ketika dia masuk, dia mesti di Iqra, maka akan kami awali dengan Iqra 1 dulu sampai dengan Iqra 6, kemudian khatam. Kemudian kalau yang ketika masuk SD-nya sudah di Al-Quran, akan kami tes lagi di Iqra 6. Ketika kami anggap layak untuk di Al-Quran, maka akan berlanjut kepada juz 30 itu sendiri. Yang ketiga, kurikulum khas yang ada di SD Islam Insan Karimah yaitu tahfidz. Tahfidz ini alhamdulillah kami mempunyai 2 guru tahfidz yang berasal dari Gontor yang akan kami terapkan pendidikan yang ada di Gontor tersebut untuk bisa bagaimana caranya pendidikan tahfidz ini berhasil untuk SD Islam Insan Karimah. Dengan teknik-teknik tertentu, anak-anak menyetorkan hafalan, kemudian menghafal dengan cara menggerakkan tangan atau dan lain-lainnya. Kemudian pendidikan yang lain yaitu tarik Islam, kemudian bahasa Arab, bahasa Inggris, fikih, praktek sholat, tajwid, akhlak, dan TIK. Ini adalah rutinitas kegiatan belajar mengajar normal di luar dari masa darurat COVID. Karena saat ini pendidikan di kita sedang dalam keadaan masa darurat, maka KBM yang tertera ini tidak mungkin kita lakukan sepenuhnya. Tapi setidaknya ini akan menjadi acuan kita untuk bagaimana pendidikan keagamaan itu tersampaikan kepada anak secara rutin melalui daring maupun luring. Kemudian di sisi lain, target kurikulum pun tercapai meskipun tidak akan sepenuhnya 100% tercapai karena memang keadaan, situasi dan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan. Akan saya coba jelaskan rutinitas harian. Pertama, anak datang jam 7 pagi, melaksanakan sholat duha di musola secara berjamaah, dan dilanjutkan doa untuk kedua orang tua, zikir dan asmaul husna secara rutin. Setelah 7.30, anak-anak memulai taklimul dan tahfizul Quran. Slogan satu guru dengan memegang kurang lebih 12 sampai dengan 15 siswa maksimal dari jam 7.30 sampai dengan jam 8.50. Dilanjutkan dengan KBM pertama, kemudian istirahat pada jam 10. Setelah itu dilanjutkan dengan KBM kedua pada mulai 10.30 serta makan siang di jam 12.30. Salat zuhur dan Arabiyah Yaumiyah pada jam 1 atau 13.00. Untuk kelas 1, 2, 3 jam 13.30 pulang. Kalau untuk kelas 4, 5, dan 6 atau kelas atas dilanjutkan KBM ketiga, kemudian pendalaman materi, diakhiri dengan sholat asar kemudian pulang. Profil singkat pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di SD Islam Insan Karimah. Pendidik yang ada di SD Islam Insan Karimah biasa disebut dengan Ustadz atau Ustazah. Latar belakang kami ada yang sudah S1 dan S2, ada juga yang sedang kuliah pada jenjang S1 dalam hal ini pendidikan, ada juga yang non pendidikan yaitu untuk tenaga pendidikan atau staf. Perguruan tinggi yang lulusan yang ada di Insan Karimah, guru-gurunya berasal dari negeri maupun perguruan tinggi swasta seperti UPI, IPB, UIN, Sultan Maulana Hasanuddin ataupun UIN yang ada di Jakarta, Ciputat, kemudian UMT, UIJ, Perguruan Tinggi Latan Samashiro, STKIP Setiabudi, Rangkas Bitung, Staisa, Jakarta, Untirta, Unida, Gontor, dan perguruan tinggi lainnya. Ekstrakurikuler yang ada di SD Islam Insan Karimah terdiri dari eskul wajib yaitu pramuka, kemudian keagamaan yaitu sholat 5 waktu, sholat sunnah, kemudian pesantren Ramadan, mabit, zikir, asmaul husna, dan mentoring serta lain-lain. Ada juga ekstrakurikuler yang berhubungan dengan skill
yaitu English Club, Art Club, Pencaksilat, Marawis, Seni Kiroah, klub olahraga, klub MIPA, kemudian ada lagi klub literasi, dan lain-lain. Itu semua kami kemas dalam bentuk sebuah model pembelajaran yang dilaksanakan baik di Insan Karima maupun di luar dari Insan Karima. Misalnya seperti klub olahraga. Kami bekerja sama dengan beberapa klub yang ada di Rangkas Bitung khususnya untuk bisa membantu mengembangkan potensi dan bakat serta minat anak masing-masing. Kemudian ini adalah jadwal penggunaan seragam ketika pembelajaran normal seperti layaknya sehari-hari. Senin, anak-anak memakai atasan putih dengan bawahan putih, dilengkapi dengan rompi. Hari Selasanya atasan putih, kemudian bawahannya merah, plus rompi merah, kotak-kotak merah. Pada hari Rabu, anak-anak menggunakan kotak biru, atasan putih, serta celananya kotak biru, satu setel. Pada hari Kamis, anak menggunakan batik Insan Karima. Ada juga kalau yang dulu itu batik Baduy. Untuk hari Jumatnya, anak-anak wajib memakai seragam pramuka dengan contoh model yang ada pada layar berikut. Kemudian untuk kaos olahraga disesuaikan dengan jadwal yang pada saat itu mereka ada jadwal olahraga. Artinya menyesuaikan, bisa jadi di hari Senin, di hari Selasa, Rabu, dan lain-lain. Jadi mereka membawa dua seragam ketika jadwal olahraga. Baik, ini adalah social media paper yang kami biasa gunakan, yaitu pertama website. Bapak Ibu bisa buka di www.insankarima.sch.id. Kemudian email kami sdislaminsankarima@gmail.com. Kami juga punya e-learning yang kami gunakan untuk pembelajaran yang berbasis TIK, yaitu www.e-sdiinsankarima.balibelajar.net. Facebook kami, fanpage, silahkan like di Kun Karima Foundation, grup Facebook Kun Karima Family, akun Facebook Insan Karima, Twitter, Instagram Kun Karima Foundation, dan kami juga mensosialisasikan beberapa program yang ada di Insan Karima di link YouTube kami. Baik, itu tadi kurang lebih profil singkat yang ada di Yayasan Kun Karima, khususnya SD Islam Insan Karima. Semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada hal-hal yang masih perlu dipertanyakan, silakan Bapak Ibu bisa WA ke saya pribadi ataupun melalui guru kelas. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.